Manajemen pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, seperti bangunan yang memerlukan fondasi kuat. Fondasi ini adalah titik tolak dalam mengelola pendidikan, dari perencanaan hingga evaluasi. Ada 4 landasan utama: filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Keempatnya saling melengkapi, membentuk kerangka komprehensif untuk memahami manajemen pendidikan. Tanpa landasan ini, kita akan kesulitan menghadapi dinamika dunia pendidikan yang terus berubah. Idealisme adalah landasan filosofis manajemen pendidikan, di mana nilai dan kebenaran universal menjadi fokus utama. Dalam pendidikan, guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga penjaga nilai luhur yang membentuk karakter peserta didik. Sekolah yang berlandaskan idealisme tidak hanya mengejar akademik, tetapi juga membentuk manusia seutuhnya. Visi luhur seperti mencetak generasi berkarakter adalah manifestasi dari idealisme dalam manajemen pendidikan. Manajer pendidikan harus memastikan kebijakan sejalan dengan visi tersebut, mengutamakan nilai dalam setiap keputusan. Peserta didik dipandang sebagai subjek yang harus dihormati, bukan sekadar objek kebijakan. Idealisme mendorong pendidikan berjangka panjang, menekankan warisan nilai, bukan hanya target jangka pendek. Dengan visi berbasis idealisme, sekolah tetap konsisten menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Realisme dalam manajemen pendidikan adalah kunci untuk memahami dunia nyata yang kita hadapi. Berbeda dengan idealisme, realisme menekankan pentingnya fakta dan data dalam pengambilan keputusan. Kurikulum harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis yang relevan. Contohnya, perencanaan berbasis data membantu sekolah menyusun program yang tepat sasaran. Evaluasi objektif memastikan penilaian hasil belajar yang akurat dan adil. Realisme juga tercermin dalam kebijakan pendidikan nasional yang berbasis bukti. Dengan realisme, visi pendidikan dapat diwujudkan dalam praktik nyata, bukan sekadar angan-angan. Pragmatisme lahir dari pemikiran filsuf Amerika seperti Dewey yang menekankan bahwa kebenaran diukur dari manfaat praktisnya. Dalam pendidikan, belajar harus terhubung dengan pengalaman nyata, bukan hanya teori abstrak. Sekolah adalah miniatur masyarakat, tempat siswa belajar berinteraksi dan memecahkan masalah. Pragmatisme dalam manajemen pendidikan mendorong fleksibilitas dan kurikulum berbasis masalah. Keputusan adaptif dan orientasi pada hasil nyata menjadi prinsip penting dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia adalah contoh nyata penerapan pragmatisme dalam pendidikan. Organisasi modern harus bersifat contingency oriented, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan pragmatisme, pendidikan tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan.